haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Melangkah Pasti. Karena memang dalam kehidupan ini kuncinya adalah kita harus tetap melangkah. Dan yang kedua, kita harus punya kepastian. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, program Melangkah Pasti hari ini kita sangat spesial sekali. Karena hari ini saya sedang ada di Ora Beach. Mungkin saudara berkata, di mana itu Ora Beach? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ora Beach ada di Pulau Seram ini. Dan ini letaknya ada di Kabupaten Maluku Tengah. Ya kan, dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di sini adalah pemandangan yang luar biasa. We call it heaven. Saya lagi bayangin, kok bisa gitu orang membayangkan di sorga ada makanan-makanan enak. Orang bayangkan di sorga ada permaisuri, bidadari, whatever namanya, ya kan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ada di pantai seperti ini saja, kita nggak ingat makanan, saudara, kita nggak ingat permaisuri, bidadari, apapun namanya. Kita lihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat, saya sempat kasih makan roti dan ikan keluar semua. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya nggak mikir makanan buat saya. Badan agak lumayan tuh. Saya tetap gak mikir makanan buat saya, tapi saya mikir saya memberi makan buat ikan, saya bahagianya luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di sorga tidak ada orang yang kelaparan, ya kan. Di sorga betul gak ada bubur ayam, gak ada nasi kuning, ya kan. Tetapi di sorga semua orang kenyang. Kenapa? Karena di sorga nanti kita terdiri dari manusia roh. Kita gak bawa manusia daging ini gitu, kita bawa roh kita, ya kan. Karena di sorga segala sesuatu adalah roh dan never grow old, tidak pernah akan menjadi tua, ya kan. Never get tired, ya kan, karena yang tired adalah tubuh ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menikmati Ora Beach ini dan saya berkata, this is what I call heaven, ya kan. Pantai yang sangat indah dan rumah-rumah orang di belakang saya ini luar biasa, saudara. Dan di sini juga ada penginapan sehingga penginapan masyarakat, sehingga kalau saudara satu kali berkesempatan, ya kan, ngapain sih pergi ke Santorini, ya kan, lalu ke Maldives, ya kan, sementara Indonesia ini dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya encourage saudara, kalau saudara ada berkat lebih, ya kan, daripada saudara bersama dengan keluarga harus bayar mahal ke Maldives, saudara harus bayar mahal ke Santorini, kenapa saudara tidak ambil justru Maluku Tengah, ya kan. Dan kalau sampai Maluku Tengah di Pulau Seram, jangan lupa tanya sama masyarakat di mana ada Ora Beach, karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya you will be blessed, you and your family will be so happy, ya kan. Karena saya diajak dalam kesempatan acara KKR, karena saya ada di sini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani secara interdominasi dari berbagai gereja yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, di Pulau Seram ini, di Kepulauan Maluku, ya kan, di Provinsi Maluku. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah persiapan perjalanan dan masyarakat di sini menyambut hamba Tuhan dengan sangat luar biasa sekali. Dan saya memuji Tuhan buat masyarakat Maluku yang pernah ada konflik, dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tapi luar biasa Tuhan bekerja. Maluku sekarang mau Islam, mau Kristen, apapun agamanya, bersatu dalam kasih Tuhan. Saya percaya betul kata orang Ambon Manise, Maluku Manise, ya kan. Karena masyarakat menyambut hamba Tuhan dengan sangat luar biasa. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana hamba Tuhan disambut di sini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu panitia kasih choice. Pendeta bisa istirahat atau pendeta bisa lihat Ora Beach. Saya pernah dengar ada satu pantai indah di Pulau Seram. Saya pikir lebih baik di perjalanan, karena saya tanya dari hotel di mana saya tinggal di Maluku Tengah, berapa lama ke Ora Beach ini? Katanya 1,5 jam. Saya pikir-pikir 1,5 jam, mendingan saya tidur di perjalanan, lalu saya bisa istirahat, tapi saya juga bisa menikmati Ora Beach. Dan akhirnya saya ada pada kesimpulan saya tidak
menyesal. Saudara, kalau saudara tanya sama saya, kenapa tidak menyesal? Karena mantap sekali, saudara. Jadi saya pikir-pikir, wah kalau saya bisa 2 hari berdoa di sini tulis buku, wah pasti jadi luar biasa, saudara. Nah, hari ini kita ada program yang sangat spesial karena saya mau bicara tentang destiny. Saya mau bicara tentang masa depan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa masa depan itu? Nah, saya menyebut judul dari program Langkah Pasti hari ini kita yaitu Exceptional Destiny atau tujuan hidup atau masa depan yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 37 demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Lihat, orang yang curang untuk sementara kelihatannya sukses. Orang yang pintar menjadi penjilat, pengkhianat, untuk sementara kelihatannya hebat. Tetapi Alkitab punya teori yang berbeda. Alkitab bilang apa? Alkitab jelas bilang bahwa perhatikan orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi kalau kita mau lihat masa depan yang baik, Alkitab bilang ada 3 hal penting. 1, jadi orang tulus. 2, jadi orang jujur. Dan 3, jadi orang yang suka membawa damai. Karena buat orang yang jujur, buat orang yang tulus, buat orang pembawa damai, selalu akan ada masa depan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang bicara ini adalah Daud. Siapa Daud? Daud adalah tadinya hanya pengembala kambing domba kawanan ayahnya biasa. Artinya begini, dia tahu apa artinya susahnya hidup. Tetapi kemudian dia juga tahu apa artinya keberhasilan. Nah, dari 2 sisi yang sangat bertolak belakang ini, Daud bilang ada 3 kunci untuk seorang punya masa depan yang baik. Orang pintar belum tentu masa depannya baik. Ada banyak orang yang hari ini pintarnya luar biasa, tapi hari ini ada di penjara. Ada banyak orang yang sebetulnya otaknya pintar, tetapi hari ini dia dikuasai oleh narkoba. Ada banyak orang yang otaknya pintar, tetapi hari ini membaktikan dirinya dengan korupsi, saudara-saudara. Saking pintarnya dia korupsi bertahun-tahun, tetapi kemudian membohongi rakyat dan belum ketangkap. Tetapi 2 minggu yang lalu ketangkap. Selama bagi menatap saya dan berkata, waduh pendeta, iya benar juga, saya ulangi sekali lagi. Tidak semua orang pintar masa depannya hebat. Tidak semua orang kaya masa depannya hebat. Tidak semua orang yang punya pengalaman dahsyat masa depannya hebat. Tetapi Daud menyimpulkan ada 3 orang yang punya masa depan yang hebat. 1, orang yang tulus. 2, orang yang jujur. Dan yang ketiga, orang yang suka damai. Haleluya. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin perhatikan lagi. Amsal 19 misalnya. Amsal 19 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Amsal 19 ayat 20 sampai 23 bilang begini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi, di samping 3 hal penting tadi, yaitu tulus, jujur, bawa damai. Nah, ada lagi yang penting, yaitu dengarkan nasihat dan terimalah didikan. Artinya gini, orang yang mau ditegur, orang yang mau mengakui kesalahan, orang yang mau sadar bahwa dia perlu tahu lebih banyak lagi, sehingga apa yang terjadi, dia mendengarkan nasihat, dan bukan hanya itu, dia mau dididik. Dia mau dididik lewat teguran orang, dia mau dididik lewat kegagalan-kegagalannya, dia mau dididik lewat kesalahan-kesalahannya. Berarti kalau sudah menghadapi kegagalan dan kesalahan, gak usah ngotot, gak usah stres, gak usah sakit hati, gak usah kecewa, gak usah tangisi keadaan. Tetapi kalau saudara justru menghadapi kegagalan misalnya, saudara menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup saudara, pakailah itu sebagai kesempatan di mana Tuhan mendidik kita. Karena orang yang mau dididik akan menjadi bijak. Tapi orang sok tahu, sok pintar, sok jago, iya kan? Justru itu yang akan hancur masa depannya. Makanya di sini jelas Alkitab bilang apa? Dikatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Artinya apa? Tuhan mau hari demi hari kita makin bijak. Jangan tua-tua keladi. Apa
itu tua-tua keladi pendeta? Ya makin tua makin jadi ya kan. Makin gila udah tua makin main perempuan ya kan. Udah tua tiba-tiba malah jadi istri simpanan. Udah tua masih selingkuh sama suami orang. Udah tua masih selingkuh sama istri orang. Udah tua masih ganggu anak gadis orang ya kan. Nah saudara gue yang dalam Tuhan namanya tua-tua keladi. Tua-tua makin menjadi saudara. Nah yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita makin bijak di masa depan kita. Nah, Alkitab bilang apa di sini? Alkitab bilang, ya kan, di dalam Amsal pasal 19 ayat 20 sampai 23, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat 21, perhatikan baik-baik ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi gini, manusia boleh punya segala rancangan misalnya, ya kan? Manusia punya rancangan ini, rancangan ini, rancangan ini, rancangan ini. Tetapi yang kita serahkan kepada Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, yang Tuhan mau, itulah yang terjadi. Dan sudah Alkitab jelaskan apa yang Tuhan mau, yaitu yang menjalaninya dengan jujur, yang menjalaninya dengan tulus, yang menjalaninya dengan semangat membawa damai, yang menjalaninya dengan hati yang mau dididik, sikap yang mau mendengar nasihat. Karena di ayat yang ke-21 jelas dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Aha. Bahkan Alkitab bilang gini, nih, perhatikan nih, luar biasa nih. Dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik orang itu miskin lah gitu, tetapi jujur, daripada kaya, pinter, hebat, tapi licik, tapi curang, tapi jiwanya korupsi, rohnya roh seorang pemberontak. Lu Alkitab bilang sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaan. Tahukah saudara, hari-hari ini nyari orang setia itu yang sulit. Nyari penjilat, nyari orang yang muka dua, nyari orang yang jiwanya pengkhianat, nyari orang yang jiwanya pemberontak itu di mana-mana. Tetapi nyari orang yang setia, ini yang makin sulit. Saya berdoa setiap pemirsa dari program Melangkah Pasti hari ini, yang menyaksikan program dari Pantai Ora, Kabupaten Maluku Tengah, dan Provinsi Maluku ini. Sebuah provinsi yang luar biasa, sebuah kabupaten yang buat saya eksepsional. Dan bagaimana umat Tuhannya di tengah-tengah kebaktian kebangunan rohani, umat beragama lain juga mendukung dengan damai sejahtera. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram ini, dan Provinsi Maluku yang tadinya tempat pertikaian konflik antar agama, sekarang telah menjadi sangat luar biasa. Nah, dari sini waktu kita mendengar firman, biarlah doa saya buat setiap saudara, mari kita jadi orang-orang yang minimal punya sifat setia. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini jujur harus saya katakan, setia itu mahal. Hello, saya ulangi sekali lagi, setia itu mahal. Ya kan? Pintar bisa dipelajari, tapi nggak ada sekolah untuk bisa jadi setia. Tetapi kalau roh kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, apapun agama saudara, tapi kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita tidak akan jadi penjilat, kita nggak akan jadi orang bermuka dua, kita nggak akan jadi pengkhianat, kita nggak akan jadi pengecut, kita nggak akan jadi orang yang cuma nyenengin hati orang lain, tapi kita menjadi orang-orang yang setia. Makanya Alkitab jelas bilang dalam ayat-ayat bacaan ini dikatakan apa? Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Makanya ayat 23 dikatakan takut akan Allah mendatangkan hidup. Haleluya. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Bahkan dikatakan apa? Orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Artinya gini, orang kalau hidupnya takut akan Tuhan, dia akan bersyukur untuk segala apapun. Karena dia nggak akan dikejutkan oleh malapetaka yang menakutkan. Nah, dunia hari-hari ini penuh dengan malapetaka dan mara bahaya. Saudaraku, kita keluar rumah sekarang, kita nggak tahu kita bisa pulang dengan tentram atau enggak. Betul? Iya kan? Zaman sekarang ini kita nggak jelas, saudara. Naik pesawat juga ada jatuh, naik kapal bisa tenggelam. Tapi Alkitab berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan.
Kenapa? Alkitab bilang malaikat menjaga engkau. Kalau kita punya takut akan Tuhan, gak usah akan dikhawatirkan untuk apapun. Karena Alkitab jelas bilang, kalau kamu punya takut akan Tuhan, kamu bermalam dengan puas. Dan kamu akan tidur dengan tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga kita. Karena Alkitab bilang, kalau jalan kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidupmu akan diberkati. Tetapi ada banyak orang, dia beragama, dia beribadah, dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi roh takut akan Tuhan gak ada dalam hidupnya. Dia buat segala sesuatunya hanya supaya dilihat orang. Dia buat segala sesuatunya hanya supaya dikagumi orang. Dia buat segala sesuatunya hanya untuk jadi bahan pembicaraan orang, ya kan? Nah, hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat setiap saudara. Tuhan merancangkan masa depan yang dahsyat. Tetapi pastikan kita jadi orang-orang yang tulus. Kita jadi orang-orang yang jujur. Kita bawa damai. Kita mau terima nasihat. Kita mau terima didikan. Dan lebih dari segalanya, kita punya roh yang takut akan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. 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 Haleluya. Nah, saya perhatikan selanjutnya dalam Amsal 23. Sengaja saya buka banyak ayat di pantai Ora ini, ya kan, di Kabupaten Maluku Tengah, di Provinsi Maluku ini. Karena saya mau sudah belajar betul. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 bilang begini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi Alkitab bilang begini, janganlah hatimu iri pada orang yang berdosa, tapi takut akan Tuhan. Jadi gini, ada banyak orang selalu mikir gini, orang yang berdosa tuh enak banget ya, pergi ke dukun, terus kaya-kaya aja tuh kayaknya gitu, ya kan? Orang yang berdosa tuh enak aja kayaknya ya, selingkuh jadi bini piaraan, terus kayaknya sukses-sukses aja. Oh, ceraiin istrinya, punya perempuan lain, kayaknya enak-enak aja. Orang yang korupsi kayaknya sukses-sukses aja gitu. Nah, tapi Alkitab bilang jangan hatimu iri pada orang yang berdosa, tapi takut akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Apapun yang dimulai dengan dosa selalu sifatnya sementara. Apapun yang dimulai dengan dosa selalu sifatnya sementara. Tapi apapun yang dijalani dalam kebenaran dan takut akan Tuhan selalu bernilai kekal. Perhatikan baik, ini aksioma hidup yang tidak pernah akan bisa berubah. Apapun yang dimulai dengan dosa selalu sifatnya sementara. Dan apapun yang dimulai dengan kekekalan selalu berakibat berkat yang sempurna. Amin. Nah, saya perhatikan selanjutnya gini. Ayat 18 dari Amsal 23. Oh, jelas. Alkitab adalah buku yang luar biasa. Alkitab bukan hanya bicara bagaimana kita hari ini dosa kita diampuni, bagaimana kita punya kepastian sorga, tapi Alkitab buku yang luar biasa. Alkitab ajarkan kita, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya gini, kalau kamu jujur, ya kan, kalau kamu tulus, kalau kamu selalu membawa damai, kalau kamu mau dididik, kalau kamu mau mendengar nasihat, kalau kamu punya takut akan Tuhan, masa depan itu ada. Ada kalanya kita berhadapan dengan badai sekarang. Tetapi apakah badai selalu sesuatu yang buruk? Tidak selamanya. Kadang-kala badai adalah sesuatu yang baik untuk membentuk hari depan yang cemerlang dan dahsyat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu Alkitab berani jamin untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk orang-orang yang tulus, untuk orang-orang yang jujur, untuk orang-orang yang mencintai damai, untuk orang-orang yang mau dididik, untuk orang-orang yang mau menerima nasihat. Jelas Alkitab bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara yang berasal dari keluarga broken home, hari ini saya berani katakan, masa depanmu ada. Saudara-saudara yang mungkin hari ini berkata, pendeta, saya sekarang ada di belakang jeruji besi. Saudara-saudara yang berkata, saya pernah gagal, saya pernah hamil di luar nikah. Saudara yang pernah menatap saya dan berkata, saya tadinya seorang banci, pendeta. Saya seorang homoseks, pendeta. Saya seorang yang pernah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Di hadapan Tuhan masih ada harapan nggak? Loh, Alkitab bilang kalau kamu mengaku dosamu, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju. Artinya apa? Dosa tidak harus menghancurkan hari depan saudara kalau saudara mau bertobat hari ini. Karena Yesus buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Setiap agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Kenapa? Karena dia menanggung kutuk dosa di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Orang boleh tertawakan, oh, orang Kristen Allahnya 3, orang Kristen Allahnya mati di pantek. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah rela menanggung segala risiko. Dia mengosongkan diri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Ya kan, orang berkata, loh itu anak Allah. No, Yesus bukan anak Allah. Alkitab jelas berkata dia disebut sebagai anak Allah. Siapa itu Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau saudara bertanya, loh bagaimana firman bisa jadi manusia, saudara?
Firman Allah mau jadi jempol saudara juga bisa. Firman Allah mau jadi kursi dan meja juga bisa. Tetapi pertanyaannya, untuk apa firman Allah jadi jempol? Untuk apa firman Allah jadi kursi dan meja? Tapi kalau firman Allah menjadi manusia, itu perlu untuk dapat menanggung kutuk dosa manusia. Supaya manusia yang tidak punya pengharapan, manusia yang tidak punya hari depan, memiliki hari depan. Karena darahnya tercurah dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Mari kita nggak usah berdebat tentang Yesus. Mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga engkau menerima kepastian. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kutuk, dosa, belenggu, setan. Keempat hal ini tidak bisa diselesaikan oleh agama. Hanya bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Lewat darahnya yang tercurah atas kayu salib. Haleluya. Nah, saya perhatikan begini. My God is God of future. Artinya apa? Allah saya adalah Allah yang menjamin hari depan. Dia bukan hanya Allah yang menyertai kita hari ini. Kenapa dia menyertai kita hari ini? Untuk memberi kepastian hari depan yang dahsyat. Haleluya. Nah, saya pelajari gini. Apa artinya my God is God of future? Apa artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang menjamin masa depan kita? Yang pertama, dia ahli dalam merajut masa depan seseorang. Artinya gini, pergumulan-pergumulan hidup, kepahitan-kepahitan hidup, tantangan-tantangan hidup yang berat, seringkali itu adalah rajutan Allah untuk merajut hari depan yang dahsyat dalam hidup seseorang. Jadi kalau saya bilang my God is God of future, kalau saya bilang Allah saya adalah Allah hari depan, maka saya percaya dia ahli dalam merajut hari depan seseorang. Kalau hari ini sudah merasa gagal, kalau hari ini kau menghadapi badai, bukan berarti hari depanmu akan hancur. Kenapa? Karena dia ahli merajut hari depan yang dahsyat buat hidup seseorang. Yang kedua, dia bisa dipercaya dalam masa depan. Manusia seringkali bisa berjanji tapi nggak bisa dipercaya. Tetapi Allah saya bisa dipercaya. Daud dibuang ke tantangan yang berat dalam kehidupannya. Sampai dia harus berhadapan dengan Goliat. Tetapi Allah ahli dan bisa dipercaya untuk menjamin hari depan seseorang. Yusuf bahkan dilempar ke penjara. Tapi Allah ahli dalam merajut hari depan seseorang dan dia bisa dipercaya. Lihat Daniel. Daniel dibuang ke gua singa. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, orang pikir habis. Hari depannya hancur, tapi tidak. Allah bisa dipercaya. Bahkan Allah bisa dipercaya di saat keadaan tidak bisa dipercaya. Jadi kalau saya berkata, ya pendeta enak aja ngomong Allah bisa dipercaya. Tapi pendeta nggak tahu keadaan saya. Loh saya bilang, meskipun keadaan nggak bisa dipercaya, Tuhan tetap bisa dipercaya. Daniel dibuang ke gua singa. Sadar Mesa Abednego dilempar ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi karena Allah bisa dipercaya, yang keadaannya buruk sekalipun dapat dijadikan yang dahsyat dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, saya pelajari kemudian, kalau kita bicara tentang God is God of future. Yang pertama, dia ahli dalam merajut masa depan seseorang. Yang kedua, dia bisa dipercaya dalam masa depan seseorang. Yang ketiga, saya pelajari rancangan-rancangan dia tentang masa depan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun kecuali ketidakmauan kita. Jadi gini, Allah merancangkan masa depan seseorang. Lalu meskipun manusia coba menghancurkan, manusia coba memutarbalikkan, manusia coba menghancurkan, tapi sekali lagi saya bilang Allah bisa dipercaya. Selama kita mau, selama kita berserah, Allah bertindak. Satu-satunya yang bisa menghancurkan hari depan kita, kalau kita tidak mau pasrah, kita tidak mau beriman, kita tidak mau taat, kita tidak mau setia, kita tidak mau pegang firman Allah yang kata Alkitab jelas ya dan amin. Karena itu izinkan saya dari Ora Beach, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, provinsi yang luar biasa, kabupaten yang dahsyat dan beach yang sangat indah. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, mari kita belajar untuk tetap berserah, untuk tetap beriman, untuk tetap percaya bahwa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, saya pelajari kemudian bagaimana saya bisa knowing my destiny. Bagaimana saya bisa tahu tentang hari depan saya. Yang pertama, kalau saya mau tahu hari depan saya harus tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Paulus bilang gini, aku kenal kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang kedua, saya harus tahu my passion. Saya harus tahu apa sebetulnya yang menjadi keinginan saya, kerinduan saya, yang selalu memotivasi hidup saya. Yang ketiga, saya harus tahu my ability, apa kemampuan-kemampuan saya, dan apa ketidakmampuan saya. Nah, kita jangan terlalu fokus pada ketidakmampuan. Kita justru harus terus mengembangkan potensi kemampuan diri yang ada pada kita. Selanjutnya, I have to know my goal. Saya harus tahu
tujuan hidup saya itu apa? Kemana Tuhan mau? Kadang-kadang ya saya terserah Tuhan. Oh, bukan terserah Tuhan. Tuhan terserah kita. Karena apa? Karena kemanapun kita pergi dia menyertai kita. Iya kan? Nah selanjutnya saya juga harus tahu, iya kan? Knowing my foundation of happiness. Saya harus tahu apa yang menjadi fondasi dasar sukacita saya. Ada banyak orang senang kalau lihat orang lain susah. Ini repot, ini orang hatinya busuk ini. Ada orang yang senang lihat orang yang ngejahatin dia itu hancur gitu. Nah, apa sukacita kita? Bukankah sukacita kita yang pertama melihat orang lain diberkati, dua melihat jiwa-jiwa diselamatkan, tiga melihat nama Yesus dipermuliakan, dan yang keempat melihat kerajaan Allah diperluas di muka bumi. Kalau foundation of happiness kita right, maka kita akan melangkah dengan hari depan yang dahsyat. Haleluya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa tahu hari depannya? Ada beberapa pertanyaan pancingan. Yang pertama, apa sebetulnya yang paling saya inginkan dalam kehidupan? Nah, itu harus kita jawab dulu. Yang sebetulnya paling saya inginkan dalam kehidupan itu apa? Iya kan? Ada orang-orang yang pengen melihat flora dan fauna Indonesia bangkit. Ada yang saya pengen lihat makanan-makanan Indonesia bangkit. Sebagian saya ingin orang-orang miskin tertolong. Nah, apa sebetulnya yang paling saya inginkan dalam kehidupan? Karena itu akan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Lalu yang kedua, apa sebetulnya yang saya paling baik dalam mengerjakan sesuatu? Kalau saya mengerjakan sesuatu, apa yang hasilnya paling baik? Kalau saya main basket, itu hasil yang terbaik. Kalau saya rancang bangunan-bangunan, itu yang terbaik. Kalau saya menyanyi, itu yang terbaik. Kalau saya mengadministrasikan sesuatu, itu yang terbaik. Berarti mudah-mudahan itulah arah masa depan saudara. Yang ketiga, pertanyaan untuk mengarahkan hari depan saudara. Apa sebetulnya yang paling mendatangkan kepuasan dalam kehidupan saya? Saya tuh paling bersyukur sama Tuhan. Saya tuh paling puas kalau lihat apa. Ya kan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarahkan kemana sebetulnya masa depan saudara. Keempat, pekerjaan atau tindakan apa yang paling dapat menghibur saya ketika saya sedih dan tertekan. Ya kan? Saya kerjakan, tapi hati saya sukacita gitu ya kan. Nah, Tuhan gak akan membuat masa depan buat kita untuk sesuatu yang kita gak suka. Tetapi Tuhan akan membuat kita menikmati pekerjaan kita. Kalau menjadi polisi misalnya, menjadi tentara, menjadi pengacara misalnya, menjadi hakim, bicara kejujuran, itu yang paling membuat saya lepas dari ketertekanan. Berarti itu adalah panggilan saudara. Dan selanjutnya yang keenam, adakah mimpi, atau yang kelima, apakah yang selalu saya impikan 10-15 tahun dari sekarang? Kira-kira kalau saya mimpi 10-15 tahun, saya pengennya jadi apa? Siapa tahu itu yang adalah menjadi masa depan saudara. Pastikan saudara didorong untuk itu. Dan yang keenam, adakah mimpi yang terkubur dalam kehidupan kita? Lalu pertanyaannya, kenapa? Jangan biarkan masalah mengubur mimpi saudara. Saudara, kita masih punya Tuhan. Makanya Matius 9 ayat 29 ini yang penutup saya katakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Berarti sebelum saya berdoa buat setiap saudara di Ora Beach, di Pantai Ora, di Kabupaten Maluku Tengah, di Provinsi Maluku ini, izinkan sekarang saya mengingatkan buat saudara. Saya sudah menggambarkan segala sesuatu tentang masa depan. Dan terakhir sebagai penutup saya jelaskan firman Tuhan ini. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Kalau saudara berkata saya gagal, gagallah saudara. Tapi kalau saudara berkata saya masih punya Tuhan. Tuhan pegang tangan saya harus bangkit. Saya pasti sukses. Saya akan jadi dokter, saya akan jadi insinyur. Saya akan jadi seorang pemborong. Saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Saya akan jadi seorang penyanyi. Saya akan jadi seorang pemain musik. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan mau mengabulkannya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Let me pray for you. Biar saya berdoa buat saudara di Pantai Ora Beach di Maluku Tengah ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat mereka yang sedang gagal, mereka yang sedang bingung, mereka yang sedang hidup tanpa arah. Hari ini kami punya kepastian bahwa di dalam Yesus kami punya kepastian hari depan kami, sejauh kami jujur, sejauh kami takut akan Tuhan, sejauh kami tulus, sejauh kami bisa dinasehati, sejauh kami membawa damai, dan sejauh kami mau menjadi orang-orang yang menerima didikan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ubahkan kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga hari ini boleh menjadi hari berkat yang luar biasa buat setiap pemirsa dari program Melangkah Pasti ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara dari Pantai Ora Beach
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini. Saya sukacita ada di sini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani yang sangat luar biasa dari umat Tuhan. Saya lihat respons jemaat yang sangat luar biasa. Dan saya pikir sungguh umat Tuhan di Kabupaten Maluku Tengah memang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya dari program ini mengingatkan buat saudara, apapun yang terjadi tetap maju. Kita masih punya Tuhan, tetap melangkah dalam kepastian. Karena selama kita melangkah dalam kepastian bersama Yesus, selalu kita lihat hal-hal yang dahsyat. Doa saya menyertai saudara. Haleluya.